Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kitab Uqudul Jain karangan Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi bin Umar, nafa'allahu bihi, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa'lam annahu yanbaghi lirrajuli ayyusiya imra'atahu wa ayyunfiqa 'alaiha ala qadri us'ihi. Ketahuilah sesungguhnya perkara satu keadaan yang seharusnya dituntut kepada laki-laki untuk berwasiat kepada istrinya, yakni dengan memerintahkan istrinya, mengingatkannya dan bersimpati terhadap nasibnya. Di dalam hadis disebutkan, semoga Allah merahmati laki-laki yang berkata, wahai keluargaku, jagalah salatmu, puasamu, zakatmu, orang-orang miskinmu, anak-anak yatimmu, tetangga-tetanggamu. Semoga Allah mengumpulkan kalian semua bersama mereka di dalam surga. Dan suami harusnya memberikan nafkah kepada istri sesuai kadar kesanggupannya, kemampuan dan kekuatannya. Wa ayyastahmil 'alaiha wa yatalattafa biha wa ayyaslukaha sabilal khair. Dan suami harusnya menahan diri atas istrinya jika istri menyakitinya, dengan bersabar terhadap tindakan istri yang menyakitkan, dan berlaku lembut kepada istri dengan bersikap ramah kepadanya dengan cara yang ma'ruf, karena wanita itu kurang sempurna akalnya dan agamanya. Dan di dalam hadis tersebut, seandainya Allah tidak menutupi wanita dengan sifat malu, maka pasti wanita itu tidak sebanding dengan segenggam debu. Dan seharusnya suami bertindak kepada istri menurut cara yang baik. Berkata Syekh Ramli dalam kitab Umdatir Rabi, tidak boleh suami memukul istri karena istri meninggalkan sholat, yakni semestinya suami terbatas untuk memerintahkan saja. Demikian pula yang dikatakan Syekh Atiyah, wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit taharah wal haidi. Dan seharusnya suami mengajarkan istri apa-apa yang dibutuhkan olehnya dalam agama dari hukum bersuci, seperti mandi haid dan mandi junub, dan seperti wudu dan tayamum, dan mengerjakan tentang haid, yakni setiap sesuatu yang berhubungan dengan haid.
Adapun hal yang wajib bagi suami memberikan petunjuk kepada kaum wanita dalam masalah haid adalah penjelasan tentang sholat yang wajib diqadha. Karena sesungguhnya seorang wanita bila mana telah terhenti darah haidnya menjelang sebelum maghrib dengan ukuran yang cukup untuk mengerjakan suatu rakaat, maka wajib baginya mengqadha sholat zuhur dan sholat asar. Dan jika terhenti darahnya sebelum subuh dengan ukuran yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat, maka wajib baginya mengqadha sholat maghrib dan sholat isya. Dan hal ini sedikitnya perhitungan yang harus suami berikan kepada istrinya. Demikian disebutkan dalam kitab Ihya. Wal ibadati, dan mengerjakan tentang berbagai ibadah, yakni ibadah fardu dan ibadah sunnah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka bila suami mampu untuk mengerjakan istri, maka tidak boleh istri keluar untuk bertanya kepada ulama. Dan bila suami kurang terbatas ilmunya, tetapi suami mampu mewakili istri dalam bertanya, lalu memberitahukan kepada istri jawaban ulama tersebut, maka istri tidak boleh keluar. Maka apabila suami tidak bisa demikian, maka istrinya itu boleh keluar untuk bertanya. Bahkan hal itu mesti dilakukan oleh istri, dan suami berdosa bila mencegah istri untuk bertanya. Dan bila mana istri telah mempelajari hal itu, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban untuknya, maka tidak boleh baginya keluar ke majlis ilmu kecuali dengan ridho suami. Qala Allah Ta'ala fi surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, hai orang-orang yang beriman, yang telah menyatakan beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Yakni istrimu, anak-anakmu, dan setiap orang yang termasuk dalam nama keluarga ini. Naron, dari api neraka. Qala Ibnu Abbas, faqihuhum wa addibuhum, summa wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Berkata penafsir Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas mengenai makna tersebut, maka berilah mereka pemahaman, yakni ajaran mereka syariat Islam, dan didiklah mereka tata karma akhlak, yakni ajarkanlah mereka akhlak yang baik, dan dikatakan oleh satu pendapat bahwa manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat bodoh keluarganya sebab menelantarkan pendidikan. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, setiap kamu adalah pemimpin,
Maksudnya penjaga yang diamanahkan yang harus bertanggung jawab untuk berbuat yang terbaik terhadap apa yang dipercayakan untuk dijaganya, maka ia dituntut berlaku adil mengenai itu dan melaksanakan dengan baik kepercayaan itu, dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya di akhirat. Maka apabila ia telah memenuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan diperoleh baginya ganjaran yang sempurna, dan bila tidak, akan menuntut kepadanya setiap orang dari mereka akan hak-haknya di akhirat. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka imam yang agung atau wakilnya itu pemimpin, maka ia adalah penguasa pemerintah mereka, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya, apakah memperhatikan hak-hak mereka atau tidak. Dan laki-laki itu pemimpin di keluarganya, yakni pemimpin istrinya dan yang lainnya, dan ia akan ditanya mengenai kepemimpinannya, apakah telah memenuhi hak-hak mereka dari mulai sandang, pangan, dan yang lainnya, seperti bergaul dengan baik atau tidak. Dan wanita itu pemimpin di rumah suaminya dengan baik, mengurus kehidupan rumah tangga, memperbaiki dan menerima nasihat suami, dan menyayangi dan memegang amanat suami, menjaga dirinya dan menjaga harta suami dan anak-anaknya. Dan dia akan ditanya mengenai kepemimpinannya, apakah dia telah melaksanakannya dengan baik atau tidak. Dan pelayan itu pemimpin dalam mengurus harta majikannya dengan menjaga dan melaksanakannya dengan baik. Dan ia akan ditanya mengenai kepemimpinannya, apakah ia telah melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya atau tidak. Dan laki-laki adalah pemimpin dalam harta bapaknya dengan menjaga dan mengurus kemaslahatannya, dan ia akan ditanya mengenai kepemimpinannya, apakah telah melaksanakan semua itu atau tidak. Maka setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan termasuk dalam keumuman hukum bertanggung jawab ini orang yang sendirian yang tidak mempunyai istri dan pelayan, karena sesungguhnya tertuju atas orang yang sendirian itu bahwasanya ia adalah pemimpin untuk anggota tubuhnya, hingga anggota tubuhnya itu berbuat sesuai dengan yang ia perintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.